Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Imam Masjid Abdul Karim, para pengurus dan jamaah Masjid Abdul Karim yang tercinta ini, yang saya cintai karena Allah, rekan-rekan seperjuangan dari komunitas pejuang suku Kabupaten Bulukumba. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ahlas tsana'i wal majad ahaqqu ma qala al-'abd wa kulluna lahu 'abd wa la yanfa'u dzal-jaddi minkal jadd. Allahumma inna nas'aluka al-firdaus al-a'la minal jannah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal, wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal. Allahumma amin. Amma ba'd. Masyarakat muslimin sidang jamaah subuh yang kami cintai semua karena Allah tabaraka. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah membangunkan kita, yang telah menghidupkan kita setelah wafat kecil. Karena begitu bunyi doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah mematikan kita, karena tidak sedikit orang yang kemudian tertidur, dan itulah tidur yang terhenti. Begitu pula pada subuh di mana para malaikat mulai turun ke bumi ini untuk menjalankan tugasnya, kita tidak lupa memperbanyak doa. Semua kita dituntun oleh Allah untuk selalu berada di jalan Allah sampai bertemu dengan Allah dalam kondisi diridhoi oleh Allah. Salawat dan taslim kepada guru besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat kita kepada beliau mengantarkan kita untuk mendapatkan syafaat dari beliau di surga. Masyaallah muslimin sidang jamaah subuh yang kami doakan, semoga kita semua dirahmati oleh Allah. Sebagaimana yang telah dijadwalkan bahwa kami akan membawakan pengajian di subuh hari ini, saya ingin mengambil satu tema yang kalau tidak salah tema ini baru 2 kali sebelum masjid ini. Ini adalah ketiga kalinya saya membawakan materi ini. Walaupun saya yakin para ustadz yang hadir di masjid yang mulia ini dan rekan-rekan sebagian sudah ada yang mendengar, yaitu berbicara tentang manasik umroh, manasik syurga, tentang manasik syurga. Ada beberapa kali pertanyaan ketika muncul, kenapa mesti menggunakan istilah manasik syurga. Saya menggunakan istilah manasik syurga oleh karena kita akan pergi ke syurga. Sama kalau kita mau umrah, kita manasik umrah dulu. Kalau kita mau haji, kita manasik haji dulu. Sama ini kalau umrah, sama ini kalau syurga, supaya menambah kerinduan kita akan syurga. Kalau manasik orang seperti sekali untuk berangkat, menambah kecintaan kita sama ibadah. Dan insya Allah kita akan membahas buku karya Al-Imam An-Nawawi, yaitu Riyadhus Shalihin. Satu-satunya kitab yang cukup banyak menjelaskan tentang syurga. Walaupun sebenarnya ada juga dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, akan tetapi itu terpisah-pisah dalam kitab Sahih Bukhari Muslim. Kalau di Riyadhus Shalihin ini itu dirinci dalam satu bab khusus untuk menjelaskan bagaimana kondisi syurga. Maka saya mengambil rujukan dari Riyadhus Shalihin. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala itu adalah salah seorang anak kecil yang berusia sekitar 7 tahun sudah hafal 30 juz di negeri Damaskus.
yang lahir pada abad ke-10 Masehi. Itu hampir bertepatan dengan abad ke-7 Hijriah. Beliau lahir besar di daerah Damaskus, sekarang itu daerah Yaman. Lalu kemudian beliau belajar dari bapaknya yang disebut dengan Zakaria, makanya bapaknya disebut dengan Abu Zakaria. Beliau ini adalah seorang ulama yang belajar langsung dari ulama yang sangat terkenal, yaitu Al-Imam Asy-Syafi'i. Makanya mazhab beliau adalah mazhab Asy-Syafi'i. Masyaallah muslimin rahimahullah. Beliau menuliskan pada halaman hampir 1000, yaitu halaman 835 dalam kitab Riyadhus Shalihin bab 372, yaitu berbicara tentang syurga. Beliau selalu memulai hampir semua tulisannya dengan ayat. Sebelum hadis, beliau hampir semua tulisan beliau memulai dengan kutipan-kutipan ayat. Salah satu ayat yang dikutip tentang surga ini adalah surah Al-Hijr ayat 45-48. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di dalam surga, yaitu taman-taman surga. Udkhuluha bisalamin amin. Masuklah ke dalam surga dengan aman dan sejahtera, dan seterusnya. Pada kesempatan kali ini saya tidak membacakan ayat secara syamil maupun hadis secara syamil, karena berbicara tentang surga ada banyak hadis. Kalau dibaca syamil 1 jam tidak cukup, maka kita singkat-singkat. Saya sarankan kalau memang mau inti, mau mengetahui, mau menambah kecintaan kepada surga, mau betul-betul rasakan bagaimana itu surga, maka bacalah kitab ini. Sebelumnya memasuki hadis pertama, saya ingin menasihatkan untuk kita para pendengar, silakan berpikir, berkhayal, berangan-angan tentang surga. Tapi yakinilah apa yang kita hayalkan, apa yang kita angan-angankan tentang surga itu tidak seperti itu. Lebih daripada itu. Lebih bahkan tidak seperti yang kita bayangkan. Mari kita mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan Abu Dawud. Ya'kul ahlul jannah, penghuni surga makan, fiha wa yashrabun, makan di dalam surga dan minum di dalam surga. La yatagawwatun, para penghuni surga itu la yatagawwatun, mereka tidak buang air besar. Kita kalau di dunia habis makan contoh pagi-pagi, apa yang dipikir? Jam berapa sebentar mau keluar ini? Karena manusia normal itu makan BAD-nya itu paling lebih 2 kali sehari semalam. Ya, penghuni surga nanti tidak ada, karena mereka tidak buang air besar lagi, tidak mesti ada WC lagi. Kalau kita mau camping, kita mau pergi rekreasi, rame-rame apa yang paling pertama tanyakan? Bagus WC? Iya, bagus WC, bagus air. Di surga nanti tidak ada begitu. Layak dan wala yang tak itu, dan mereka tidak mengeluarkan ingus. Tidak ada lagi influenza, apalagi corona. Iya. Lanjut. Wala yaqulun, dan mereka tidak kencing. Penghuni surga tidak kencing lagi. Kita habis minum banyak-banyak jus, minum kopi, minum apa dan sebagainya, yang dipikir kencing sebentar ini karena banyak air yang masuk. Penghuni surga tidak ada. Ya, selanjutnya makanan mereka berubah menjadi sendawa bagaikan uap minyak kasturi. Makanan yang dimakan itu baunya seperti bau kasturi. Subhanallah. Kalau kita menyimpan makanan bisa basi, makanan di surga seperti bau kasturi. Mereka diberi ilham untuk bertasbih, bertakbir sebagaimana ilham mereka bernafas. Setiap nafas orang penghuni surga itu tasbih dan takbir. Maka di surga kita nanti banyak mendengarkan tasbih dan takbir. Satu-satunya, kalau bukan salah satunya, amalan yang mulai di dunia sampai di surga yang diamalkan adalah tasbih dan takbir. Maka salah satu ciri penghuni surga di dunia
adalah mereka yang memperbanyak tasbih dan ihsan. Subhanallah. Orang yang malas bertasbih subhanallah, orang yang malas bertakbir Allahu Akbar, itu mesti berjuang, bermujahadah untuk memperbanyak amalan syurga ini. Kalau di dunia saja masih malas, bagaimana di akhirat? Ya kan? Masyaallah muslimin rahimahullah. Hadis kedua. Hadis ini adalah hadis qudsi. Qala Allah Ta'ala, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "A'adatu li'ibadis shalihin." Saya mempersiapkan untuk hamba yang saleh, ma la 'ainun ra'at. Apa yang mata tidak pernah melihatnya, wala udhunun sami'at, dan tidak ada telinga yang pernah mendengarkan tentang surga tentunya, wala khatarat ala qalbi bashar, tidak pernah terlintas di dalam hati. Kenikmatan surga itu tidak pernah terlintas di dalam hati, tidak pernah terpikirkan oleh pikiran. Makanya saya tadi di awal mengatakan silakan berkhayal, silakan berangan, tapi tidak seperti itu yang kita bayangkan. Lebih daripada itu. Subhanallah. Ya, wa qara'tu, ya, wa aqra'u in syi'tu, dan bacalah jika kamu menghendaki. Salah satu ayat yang Allah firmankan dalam hadis ini adalah surah As-Sajdah ayat 17. Ya, tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu berbagai kenikmatan yang menyenangkan pandangan mata. Insyaallah. Jadi berkhayal sebagaimana kalau surah Ar-Rahman mengatakan wal haqqul asri war raihan fiha faqihatun wa nahlu dzatul akmam. Di dalamnya itu ada buah-buahan, di dalamnya ada sutra yang sangat enak, dinding-dinding mereka tebal sutranya. Bayangkan seperti sutra yang kita lihat, tapi sesungguhnya tidak seperti itu. Sesungguhnya tidak seperti itu. Masyaallah muslimin rahimahullah. Hadis ke 1896 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis riwayat Bukhari Muslim, muttafaqun alaih. Rombongan pertama masuk surga berpenampilan elok laksana bulan purnama. Coba bayangkan bulan yang sempurna. Itu adalah rombongan pertama masuk surga. Tentu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis yang lain bahwa rombongan yang paling pertama masuk surga itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak masuk umat yang lain sebelum masuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disusul oleh orang yang bintang paling cemerlang cahayanya di langit yang pekat. Bagai bintang tadi bulan, sekarang bintang yang paling terang cahayanya. Itu rombongan kedua. Mereka tidak kencing dan tidak BAB, tidak berudah dan tidak mengeluarkan minus. Sisir-sisir mereka dari emas. Coba bayangkan sisirnya penghuni surga emas. Kita di dunia baru cincin penuh tangan sudah mulai begini-begini mahkota. Ini sisirnya saja dari emas. Subhanallah. Penuh mereka minyak kasturi. Perapian mereka kayu gaharu dan haru. Tentu bukan kayu gaharu yang seperti di dunia, yang ada palsunya, ada kawenya, ada keduanya. Ini gaharu asli di surga. Istri-istri mereka para bidadari bermata jeli. Bayangkan bagaimana mata bidadari. Kalau mata artis yang paling setiap malam dipoles, bayangkan lebih daripada itu. Tidak ada apa-apanya itu. Mata jeli. Fisik mereka seimbang. Body kita, bahasa milenial. Fisik mereka seimbang. Ya, seperti fisik nenek moyang mereka Nabi Adam alaihi salatu wassalam, yaitu menjulang 60 hasta. Menjulang 60 hasta kurang lebih 32 meter. Kalau nikmat dirasakan nikmat sekali. Kalau sakit, penghuni neraka sakit sekali. Subhanallah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, kalau dibenarkan para ustaz yang hadir, Nabi pernah bercanda. Ada seorang orang tua datang kepada Rasul, ya Rasulullah, apakah saya nanti masuk surga? Apakah saya nanti masuk surga? Ada sahabat yang bertanya seperti ini dalam kondisi sudah tua sekali. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, wahai orang tua, tidak ada nanti penghuni surga
Ini dalam hadis yang lain. Kita lihat perabotan mereka, hadis selanjutnya. Perabotan mereka di dalam surga dari emas, keringat mereka bau kasturi. Subhanallah. Bayangkan kalau kita keringat baunya kasturi. Di dunia keringat jauh-jauh dari keramaian. Nanti ada yang bau kelelawar. Iya. Masing-masing dari mereka memiliki 2 istri. Jadi kalau tidak bisa poligami di dunia, poligaminya nanti otomatis di akhirat. Iya. Mereka memiliki 2 istri. Yang terlihat, perhatikan, yang terlihat sumsum betisnya dari balik daging karena yang terlihat sumsum betisnya dari balik daging karena saking mulusnya. Subhanallah. Sumsum itu terdapat di dalam tulang. Kalau kita makan borok, yang pecinta borok pasti tahu yang mana sumsum. Sumsum itu di dalam tulang. Itu kelihatan karena mulusnya betisnya tidak daging. Hayalkan bagaimana kita menghayalkan supaya tambah seru sumsum ini. Subhanallah. Iya. Sedangkan orang putih saja kita lihat ininya, cantiknya ini. Bidadari nanti kelihatan itu sumsumnya dalam tulangnya. Bagaimana itu kira-kira buktinya? Bagaimana mulusnya? Iya. Tidak ada pertengkaran dan kebencian sesama mereka. Artinya dua poligami ini tidak pernah bertengkar. Kenapa orang satu poligami di dunia? Karena takut ada orang dunia kedua. Ya, di sana nanti di surga tidak ada peperangan seperti itu. Hati mereka laksana satu hati. Mereka senantiasa bertasbih kepada Allah pada pagi dan sore hari. Subhanallah. Istri sore hari. Lanjutan hadis. Ini hadis tentang penghuni terakhir masuk surga. Penghuni terakhir masuk surga. Tentu orang yang sedikit sekali amalnya. Sedikit sekali amalnya. Saya sebelum membacakan hadis ini ingin mengingatkan satu hal. Kaitannya dengan hadis ini dengan hadis yang lain. Coba dibayangkan yang banyak Ustaz. Tentu kita pernah mendengarkan hadis ini. Ada orang yang telah membunuh 99 orang. Ya, 99 orang. Setelah datang ke seorang ulama, Ustaz bertanya, apakah saya masih ada jalan untuk taubat? Ustaz ini mengatakan tidak ada. Akhirnya dibunuh juga cukup 100 orang. Akhirnya datang ke orang selanjutnya, orang yang ke-101 bertanya, apakah masih ada jalan taubat untuk saya? Lalu ditunjukkan bahwa datang ke kampung itu, di sana akan orang ulama, tunggu di sana akan membimbing kamu untuk bertobat. Dalam perjalanan menuju kampung itu, orang ini jatuh terselubung dan meninggal, mati. Lalu kemudian malaikat bersengketa, ini penghuni surga atau penghuni neraka? Akhirnya dikubur. Allah menggerakkan tubuh orang ini sedikit, sejengkal habuan, sejengkal digerakkan. Lalu kemudian berlebih sedikit lebih dekat kepada tempat yang mau ditempati bertawaf ini, dan orang ini penghuni surga. Subhanallah. Sekarang bagaimana penghuni terakhir di surga? Tentu orang yang meninggal tadi sedikit amalnya, pun kalau ada, dia berbeda dengan kita yang ahli masjid, ahli mengaji, ahli sedekah dan berbagai macam. Kita dengarkan bagaimana penghuni terakhir di surga. Aku mengetahui penghuni neraka yang terakhir keluar dari neraka dan penghuni surga yang terakhir masuk ke dalam surga, yaitu seorang laki-laki yang
ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Coba kita bayangkan satu penghuni terakhir surga itu diberikan kesempatan menikmati surga seluas langit dan bumi dan 10 kali lipat daripada itu. Maka tidak mustahil kalau besok-besok ada kiai, ada ustaz yang menjelaskan bahwa boleh jadi ada ratusan bahkan ribuan bumi seperti ini yang Allah ciptakan selain daripada itu dan enggak. Mari membayangkan bagaimana surga dan penghuni surga itu sendiri satu bumi dan langit. Dihaladeni seperti seorang raja di dunia dengan bidadari-bidadari. Bahkan Anas bin Malik dan Ibnu Mas'ud melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tertawa sampai terlihat gigi gerangan beliau yang paling dalam karena beliau tertawa dalam menjelaskan hadis ini. Bayangkan ada orang diramu kembali di surga di depannya dan kembali karena ragu. Sudah 20 menit. Lanjut. Hadis ke 1891. Seorang penunggang kuda. Ini tentang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, "Man qala subhanallahi wa bihamdi," siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi, burisat lahu nahlatun fil jannah. Maka orang yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi akan diberikan satu pohon kurma di surga. Ini banyak umat Islam yang pandang enteng. Bagaimana pohon kurma di surga, Ustaz? Seperti apa yang dilihat kalau kita di Saudi, pohon kurma yang banyak di pinggir jalan. Oh bukan. Mari kita lihat bagaimana pohon kurmanya di surga. Pohon kurma di surga itu bagaikan seorang penunggang kuda yang mahir memicu kudanya dengan sangat kencang selama 100 tahun, niscaya ia tidak keluar dari naungannya. Subhanallah. Pohon kurma di surga, satu orang yang jago sekali bawa kuda, makin nyala jago makin jarang. Dari batangnya pohon kurma lari kudanya 100 tahun, tidak keluar dari naungannya. Itu pahala subhanallah wa bihamdi. Bayangkan itu subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah. Banyaknya pohon kurma. Bagaimana luasnya bumi pada saat itu yang tidak digali di surga. Makanya bayangkan sebagaimana yang kita bayangkan dan tidak seperti itu. Masyaallah sekali rahimahullah, kita bersihkan. Lanjutan. Ini hadis yang sering saya bayangkan ketika berceramah dan membuat yang ada itu hadis. Di surga nanti, hadis selanjutnya. Di surga ada pasar setiap hari Jumat. Ada pasar setiap hari Jumat. Setiap orang datang dan penghuni surga mendatangi hari Jumat itu, pasar hari Jumat itu. Bertiuplah angin dari utara menerpa muka dan pakaian mereka sehingga mereka bertambah tampan dan ganteng. Laki-laki penghuni surga setiap Jumat pergi ke pasar ketemu berbincang sebagaimana pasar sentral. Begitu nanti hari Jumat. Tentu tidak seperti pasar sentral bagaimana yang kita bayangkan. Pasarnya yang digarisbawahi bukan kondisinya. Setelah itu ada angin dari utara menerpa. Ketika menerpa kita tambah ganteng, tambah ganteng. Kemudian mereka pulang menemui istri-istrinya dalam kondisi bertambah tampan dan ganteng, sehingga istri-istri mereka berkata, "Demi Allah, Anda semakin tampan dan ganteng saja." Mereka ganti berkata, "Kalian juga demi Allah, kalian semakin cantik dan mulai segala kami tinggalkan." Bidadari yang kelihatan sumsum tulangnya karena mulusnya dipuji lagi tambah cantik lagi. Subhanallah. Iya. Lanjut. Inna ahlal jannah, sesungguhnya penghuni surga. La tarawna al-qura, mereka saling melihat di atas loteng mereka di jannah di surga. Kama tarawna al-kawakib fis sama, sebagaimana mereka melihat bintang di langit. Kita nanti baru lihat di loteng-loteng istana kita di surga, kita baru lihat biasa di sana ada ustaz, biasanya itu tak yang kita lihat di dunia hari ini.
Kemudian jatuh. Subhanallah. Setelah itu, disitulah nanti ada orang yang menyesal. Kenapa surga tinggi sekali? Kenapa surga rendah sekali? Ustaz aku tinggi sekali, sama-sama yang itu lagi. Disinilah ada orang yang masuk surga menyesal karena rendah daripada teman seperjuangannya. Makanya di dunia kita dianjurkan berfastabiqul khairat. Iya, subhanallah. Dua dari terakhir. Kami berada di sekitar Rasulullah SAW, kata Jabir bin Abdullah. Kemudian beliau memandang rembulan bernama sambil bersabda, kalian akan melihat Rob kalian dengan mata kepala sebagaimana kalian melihat bulan itu. Kalian tidak perlu berdesak-desakan saat melihat Allah. Subhanallah. Nanti kita melihat surga tidak antri, tidak ambil nomor antrian, tapi melihat seperti tidak melihat bulan purnama di malam hari. Hadis terakhir, jika penghuni surga telah memasuki surga, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, apakah kalian menginginkan sesuatu yang perlu aku tambah? Penghuni surga menjawab, bukankah engkau telah menjadikan wajah-wajah kami putih cemerlang? Bukankah engkau telah memasukkan kami ke surga dan menyelamatkan kami dari neraka? Itu sudah cukup bagi kami, ya Allah. Artinya kenikmatan tertinggi bagi penghuni surga dan rasa kalau masuk surga. Akan tetapi Allah masih menawarkan, masih mau ditambah. Bagaimana lanjutannya? Jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah menyikap hijabnya, membuka hijabnya. Maka tidak ada karunia yang lebih mereka sukai daripada kenikmatan memandang wajah Allah. Inilah kenikmatan surga yang terakhir yang sangat kita impikan, yaitu memandang wajah pencipta kita. Subhanallah. Mudah-mudahan kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memandang langsung wajah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikian penghayatan tentang menasib surga. Mudah-mudahan kita menjadi penghuni surga semua, karena ilmu kita bertetangga di surga. Semakin menambah kerinduan kita. Kalau kita lagi malas-malas di masjid, ingat ya, ini penghuni surga. Kalau kita lagi down, iman kita sedang turun, rasakan kok begini penghuni surga. Saya mau jadi penghuni surga. Subhanallah. Demikian motivasi sederhana ini. Mudah-mudahan memberikan sedikit inspirasi untuk kita untuk menambah iman kita dan semakin cinta dengan surga yang akan kita datangi. Demikian bersama kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.